Selamat bertemu kembali para pemirsa Fox Point TV dimanapun Anda berada. Beranda kita mulai pada bulan Oktober ini dengan beberapa berita. Partai Persatuan Pembangunan telah mempunyai nahkoda baru secara kilat. Kepergian Ketua Umum P3 Suharto Monoarfa ke luar negeri beberapa hari dapat mengakibatkan kehilangan kursi sebagai Ketua Umum P3. Dan kini kepemimpinan P3 di bawah Ketum Mardiono berjalan sangat mulus, hampir tanpa hambatan yang berarti. Spekulasi di ruang publik yang terdengar adalah kurang solidnya P3 di bawah kepemimpinan Suharto dengan koalisi yang dibentuk di dalam KIP. Belum diperoleh keterangan apakah dengan pergantian Ketua Umum P3 menjadi solid di KIP atau malah bersiap diri untuk berkoalisi dengan partai lain. Partai Golkar masih berupaya untuk menaikkan elektabilitas ketua umumnya. Berbagai upaya telah dilakukan, namun posisi Erlangga di berbagai survei masih di bawah 2,5%. Dan berbagai isu muncul dengan adanya pihak-pihak internal yang akan mencoba mendesakkan Munaslup, dan tokoh yang kabarnya siap menggantikan pun sudah bersiap diri. Partai Nasdem telah mendeklarasikan calon presidennya, yaitu Anies Rashid Baswedan, yang saat ini masih sebagai Gubernur DKI. Pidato pengantar Ketum Nasdem, Surya Paloh, serentak mendatangkan reaksi dari berbagai kalangan. Banyak yang menyambut positif atas langkah strategik yang dilakukan Nasdem, tapi ada juga yang mengecamnya. Bahkan serentak beberapa kader senior maupun di lapangan menyatakan pengunduran dirinya karena calon yang diusung dianggap tidak sesuai dengan harapan mereka. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, pun ikut mengecam momen deklarasi tersebut dengan alasan bersamaan dengan adanya tragedi kemanusiaan di Malang. Namun sangat aneh karena PSI pada hari yang sama pun melakukan deklarasi capres PSI Ganjar Pranowo dan cawapresnya Yeni Wahid. Publik pun sekali lagi dibuat bingung. Sampai hari ini yang telah melakukan deklarasi adalah 3 partai, yaitu Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan PSI. Masing-masing mendeklarasikan Prabowo, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Namun hanya satu yang membedakan, yakni Prabowo menyambut baik deklarasi yang disampaikan oleh Gerindra. Anies pun secara langsung mengucapkan terima kasih kepada Nasdem. Tetapi lain hal dengan Ganjar Pranowo yang secara spontan menyatakan keheranan dan tidak mengetahui deklarasi tersebut. PAN belum terdengar langkah konkretnya setelah beberapa waktu lalu mencoba menjaring pendapat dan hasil jajak pendapat nama Anies Baswedan masuk dalam calon bursa bersama dengan ketumnya Zulkifli Hasan dan juga Ganjar Pranowo. Dalam hal ini soliditas KIP memang sedang diuji setelah calon yang diharapkan, yakni Ganjar Pranowo, masih memilih tegak lurus dengan partai yang membesarkannya. Dan calon ketumnya dari KIP belum mendapatkan elektabilitas yang signifikan, dalam hal ini Ketum Golkar, serta Ketum PAN, Pak Zulkifli Hasan. PDIP sementara masih mencermati perkembangan dinamika politik, karena PDIP merupakan satu-satunya partai yang dapat mencalonkan capresnya tanpa koalisi, tanpa tergantung pada partai lain. Puan Maharani yang juga Ketua DPR sedang diorbitkan dengan harapan mempunyai dampak elektabilitas yang bagus, sehingga jalan menuju capres dapat mulus. Penerus setelah Soekarno ini diharapkan dapat menerima estafet dari kepemimpinan Megawati, yang tentunya harus berganti karena kodrat manusia yang selalu dibatasi oleh umur. Sebagai partai yang memegang teguh ideologi Soekarno, Marhenis
PDIP selalu menjaga ketaatannya kepada ketumnya. Terlihat dari manuver-manuver yang dilakukan kadernya yang selalu tegak lurus pada ketum. Ganjar Pranowo yang secara signifikan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, lintas generasi, lintas partai, lintas golongan, lintas agama, pun tetap tunduk pada ketum partai. Dan sejarah akan membuktikan perjalanan PDIP ini dan masyarakat akan disuguhi pengambilan keputusan ala PDIP untuk penunjukan capresnya. Sangat menarik memperhatikan dinamika internal PDIP dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024. Situasi politik telah mulai hangat semenjak partai sudah mulai mengelus jagonya untuk berkompetisi di arena Pesta Demokrasi 5 tahunan. Bak pertandingan para gladiator di arena pada zaman Romawi, ataupun pertandingan mencari ketua dunia persilatan ala Kopenghu, tentu masing-masing kubu mengeluarkan tokohnya, kadernya yang terbaik, agar kubunya dapat memenangkan kompetisi tersebut. Yang kemudian mendapatkan perhatian dari Fox Point Indonesia adalah peranan lembaga-lembaga survei, konsultan-konsultan politik yang selalu memberikan pandangan kepada masyarakat umum. Sebaiknya ada regulasi yang mengatur untuk keterbukaan informasi bahwa lembaga survei, konsultan politik itu dibayar oleh siapa. Sehingga masyarakat mengetahui dengan pasti lembaga survei ataupun konsultan politik ini bicara atas nama siapa. Ini sangat penting karena pengalaman 2019, banyak opini keluar dari lembaga survei atau konsultan politik yang ternyata sudah didanai oleh salah satu kubu. Dan ini tidak fair. Ini harus menjadi pemikiran bersama agar kompetisi berjalan sehat, jujur, adil, sejalan dengan hakikat pemilu diadakan. Tanpa adanya keterbukaan informasi, dampaknya akan dapat menyebabkan misleading, kesalahpahaman, apalagi kalau konsultan politik tersebut mahir mengkampanyekan calonnya dan menegasikan kompetitornya. Beberapa tokoh bangsa, bahkan Presiden Jokowi juga sudah mengingatkan pada masyarakat bahwa hendaknya saat kampanye yang ada adalah adu gagasan, adu ide, adu rekam jejak kepemimpinan, bukan menegatifkan lawan, menyerang, memfitnah, bahkan menyebarkan konten hoax dan lain-lain. Hal ini hendaknya diikuti oleh regulasi yang real, punya landasan hukum, landasan operasional yang jelas dan memadai. Membangun kesadaran bahwa semua capres yang mengikuti kompetisi ini adalah putra terbaik bangsa, nasionalis, patriotik, harus wajib selalu disosialisasikan untuk mencegah masyarakat terpecah, polarisasi yang dapat mengakibatkan menjadi kebencian dan dendam yang berujung pada keterbelahan bangsa. Tim ses yang offside harus dapat ditindak tegas berdasarkan peraturan yang berlaku. Indonesia harus sangat berhati-hati memasuki tahun 2023. Bukan saja karena makin dekat Pilpres, di mana banyak sekali tim ses yang kerjanya adu domba karena mendapat bayaran untuk itu. Tetapi juga jarang yang mampu mengeluarkan gagasan, rekam jejak, ide hebat untuk membangun Indonesia. Yang menjadi perhatian adalah Indonesia diperkirakan akan terimbas resesi ekonomi dunia. Maka kemandirian pangan untuk menciptakan ketahanan pangan wajib selalu diupayakan dan diprioritaskan. Sehingga kelaparan yang diperkirakan melanda dunia bagi Indonesia, hal tersebut dapat dihindarkan. Seluruh pengurus DPD dan DPW Fox Point Indonesia diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024, selain pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, Indonesia bersiap juga untuk melepas sambut para legislator. Baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, kota, akan terjadi pergantian 5 tahunan. Untuk itu caleg atau calon legislatif di seluruh Indonesia juga sudah mulai bersiap
untuk melakukan pendaftaran di triwulan pertama 2023 ini. Hendaknya Badan Pemenangan Kader, sebuah badan khusus yang dibentuk oleh Fox Point Indonesia, yang secara khusus mengurus para caleg, diinstruksikan untuk segera melakukan kerja bersama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mensukseskan caleg yang akan mengikuti kompetisi tahun 2024. Setiap Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan perhatian penuh untuk dapat memberikan calonnya yang terbaik sebesar 2 kali lipat dari yang telah ada sekarang. Sebagai bagian terakhir, dengan mencermati dinamika politik akhir-akhir ini, maka diserukan kepada seluruh Foxian untuk tidak terjebak dalam dukung-mendukung calon-calon yang belum pasti, juga menjaga kebersamaan dengan tidak saling posting narasi-narasi yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Semua harus mengerti bahwa politik itu cair, dan dalam rangka membela kepentingan individu yang didorong untuk maju sebagai capres ataupun cawapres, pasti narasi yang dimunculkan dapat menyebabkan gesekan di antara kita semua. Untuk itu mari kita bersama mensukseskan dan mengarahkan perhatian kita kepada karya-karya Fox Point Indonesia, antara lain membantu sepenuhnya para calon legislatif kita untuk mendaftarkan dan melalui seluruh proses yang diatur oleh undang-undang. Demikian laporan beranda kita, dan sampai jumpa di laporan berikutnya. Shalom, salam sehat.